Hari ini kita bahas tuntas 10 kebodohan yang sering banget dilakuin sama orang dengan uang mereka. Yang pertama, beli barang cuma buat pamer, bukan kebutuhan. Ini penyakit banyak orang, apalagi di era media sosial. Ada riset dari Morning Consult tahun 2022 yang bilang 57% generasi milenial rela ngutang demi bisa beli barang branded biar kelihatan keren. Di Indonesia, hal ini juga kelihatan jelas. Misalnya tren iPhone terbaru yang harganya belasan juta. Tapi banyak orang yang gajinya 5 juta rela nyicil cuma biar bisa pamer di Instagram. Padahal kebutuhan sehari-hari masih ngos-ngosan. Kebodohan ini yang bikin uangmu bocor tanpa sadar. Karena kamu beli buat gengsi, bukan fungsi. Yang kedua, nggak punya dana darurat. Menurut survei OJK tahun 2022, 7 dari 10 orang Indonesia nggak punya tabungan darurat sama sekali. Padahal, dana darurat ini penting banget. Bayangin kalau tiba-tiba kena PHK atau ada anggota keluarga sakit. Mau nggak mau, kamu harus utang atau jual aset. Akhirnya, makin terpuruk. Dana darurat itu ibarat payung. Kelihatannya sepele, tapi kerasa banget pas hujan badai datang. Yang ketiga, terjebak cicilan konsumtif. Cicilan itu nggak salah. Tapi masalahnya, kalau kamu cicil barang-barang yang nilainya turun, itu kebodohan besar. Contohnya, cicil handphone, cicil motor dengan DP 0 rupiah, atau cicil barang elektronik lewat pay letter. Menurut data Bank Indonesia, transaksi pay letter di Indonesia naik gila-gilaan, mencapai lebih dari 25 triliun rupiah di 2023. Itu bukti banyak orang nyangkut di cicilan. Padahal, semakin banyak cicilan konsumtif, makin kecil peluang kamu buat nabung atau investasi. Yang keempat, boros di gaya hidup harian kecil-kecil tapi rutin. Misalnya ngopi tiap hari di coffee shop 30.000 sampai 50.000. Kalau sebulan 25 kali, itu udah 1 jutaan. Belum lagi nongkrong makan di luar yang sekali habis 100.000. Kelihatannya kecil, tapi kalau dijumlah, setahun bisa belasan juta. Ada survei dari BPS yang bilang pengeluaran rata-rata rumah tangga kelas menengah di kota lebih banyak buat konsumsi makanan di luar daripada tabungan. Itu jelas salah arah. Yang kelima, nggak pernah investasi. Menurut survei OJK, literasi keuangan orang Indonesia baru 49%, sementara inklusi keuangan 85%. Artinya, orang Indonesia sebenarnya punya akses ke bank, punya rekening, tapi nggak ngerti cara kelola uang. Akhirnya uang cuma ditaruh di tabungan yang bunganya kecil banget. Padahal inflasi tiap tahun sekitar 3-4%. Artinya kalau uang cuma ditaruh di bank tanpa investasi, nilainya malah nyusut. Yang keenam, ikut-ikutan investasi tanpa ngerti. Tahun 2021 sampai 2022, banyak banget orang masuk ke kripto karena takut ketinggalan alias FOMO. Waktu Bitcoin dan kawan-kawan lagi naik, orang buru-buru masuk. Tapi begitu jatuh 50-70%, banyak yang nyangkut. Ada laporan dari Kominfo tahun 2022, ratusan ribu orang Indonesia rugi besar karena investasi di platform bodong dan juga gara-gara nggak ngerti resiko aset digital. Jadi masalahnya bukan di investasinya, tapi di mentalitas ikut-ikutan tanpa edukasi. Yang ketujuh, nggak punya pencatatan keuangan sama sekali. Kebodohan yang sering dianggap sepele, tapi efeknya gede. Banyak orang bahkan nggak tahu uangnya lari kemana tiap bulan. Pernah ada survei dari Standard & Poor's yang bilang lebih dari 66% orang dewasa di Indonesia termasuk kategori financial illiterate alias nggak paham dasar keuangan. Itu karena nggak pernah catat keluar masuk uang. Padahal sekarang aplikasi pencatat keuangan banyak banget, gratis pula. Yang kedelapan, nggak punya tujuan keuangan jelas. Uang masuk, ya udah, habis. Gaji naik, lifestyle juga naik. Akhirnya nggak ada arah. Kalau ditanya mau bebas finansial umur berapa, banyak yang nggak bisa jawab. Inilah kenapa banyak orang terus kerja keras tapi nggak pernah ngerasain kemerdekaan finansial. Padahal dengan tujuan jelas, misalnya nabung 100 juta buat beli rumah atau punya 1 miliar buat pensiun, kamu bisa bikin strategi. Tanpa tujuan, uangmu cuma muter-muter nggak jelas. Yang kesembilan, percaya sama mitos keuangan. Misalnya, emas itu pasti bikin kaya, atau punya tanah pasti untung, atau yang penting kerja keras nanti juga kaya. Padahal kenyataannya, nggak semua aset selalu naik, dan kerja keras tanpa strategi keuangan bisa bikin kamu capek tapi tetap miskin. Contoh nyata,
Ada riset dari Knight Frank yang nunjukin harga properti di beberapa kota Indonesia sempat stuck dan bahkan turun. Jadi nggak bisa asal bilang properti pasti cuan. Dan yang ke-10, nggak pernah belajar tentang uang. Banyak orang bisa kerja keras cari uang, tapi begitu uangnya datang, malah hilang begitu aja. Kenapa? Karena nggak pernah meluangkan waktu buat belajar keuangan. Padahal ada banyak sumber gratis, YouTube, artikel, podcast, sampai buku PDF. Tapi kebanyakan orang males, lebih milih hiburan ketimbang belajar cara mengelola keuangan. Inilah kebodohan paling fatal, karena kalau kamu nggak ngerti cara kerja uang, ya selamanya kamu jadi budak uang. Nah, itu tadi 10 kebodohan yang sering banget orang lakukan dengan uang. Dari beli barang buat pamer, nggak punya dana darurat, cicilan konsumtif, boros gaya hidup, nggak investasi, ikut tren tanpa ngerti, nggak catat keuangan, nggak punya tujuan, percaya mitos, sampai males belajar. Kalau kamu merasa salah satunya ada di hidupmu sekarang, itu saatnya berubah. Jangan tunggu gaji naik dulu baru mau beresin keuangan. Karena kalau pola pikirnya nggak berubah, berapapun gaji yang kamu terima, tetap aja habis. Kesimpulannya sederhana. Uang itu sebenarnya netral. Dia bisa jadi alat buat bikin hidup kamu lebih baik, atau bisa juga jadi jebakan kalau kamu salah kelola. Bedanya ada di kebiasaan. Orang yang sadar dan mau belajar, pelan-pelan bakal maju. Tapi orang yang terus ngulang kebodohan yang sama, ya selamanya akan terjebak di lingkaran nggak pernah cukup. Jadi mulai sekarang, jangan buang-buang uang buat hal yang bodoh, tapi arahkan ke hal yang bisa bikin kamu bebas finansial. Sekarang giliran kamu. Kebodohan mana yang paling sering kamu lakukan dengan uang? Tulis di kolom komentar, biar kita bisa belajar bareng-bareng.